sahabat Cindo. Nah, di sini kita sudah bersama leader dari CV Cindo Cipta Sriwijaya, yaitu perusahaan kontraktor yang ada di Kota Palembang. Halo Kak, apa kabarnya Kak? Sehat. Boleh Kak diperkenalkan dulu? Halo teman-teman, saya Fadil, saya leader di sini. Cindo Cipta Sriwijaya ini merupakan, benar seperti kata Faris tadi, merupakan salah satu perusahaan kontraktor yang ada di Kota Palembang. Oke, di sini kita bisa lihat nih guys, di belakang ini ada dua layanan utama di CV Cindo Cipta Sriwijaya, yaitu di jasa bangun dan renovasi bangunan. Ada juga jasa desain dan perencanaan bangunan. Nah, ini bisa dijelaskan Kak untuk detailnya seperti apa di kedua jasa ini? Seperti diketahui, Cindo Cipta Sriwijaya itu merupakan kontraktor yang menyediakan jasa mulai dari desain, perencanaan maupun membantu menghitungkan rencana anggaran biaya hingga proses pembangunannya itu sendiri, baik dari hunian tunggal, hunian couple, jasa renovasi, baik itu untuk perkantoran, pabrik dan bangunan komersil lainnya. Oke, itu dia untuk jasa dan di CV Cindo Cipta Sriwijaya guys. Jadi kita bisa nih Kak, kalau misalkan kita mau desain, kita mau merencanakan, kita mau bangun, itu bisa sama Cindo ya Kak ya? Tentu saja bisa, saja bisa. Untuk proyek yang dominan Kak, yang kebanyakan kita layani itu di proyek apa biasanya Kak? Kalau sekarang ini yang lagi untuk di tahun ini kita lagi banyak proses pembangunan renovasi. Renovasi? Iya, renovasi Paris. Jadi ada yang lagi berjalan ini, yang lagi proses berjalan ini ada dua proyek, satu di daerah OPI, Jakabaring, ya. satu lagi di daerah Sukarami. Sukarami, ada dua proyek kayaknya. Ada dua proyek. Itu proyek yang lumayan unik, terutama yang di daerah OPI karena proyek itu ada di lokasinya itu merupakan rumah toko. Rumah toko. Iya, rumah toko yang operasionalnya tetap berjalan. Jadi kita itu membangun, merenovasi dengan tetap menjalankan fungsi dari rumah itu sendiri. Dia sebagai rumah, dia juga sebagai toko, warung. Warung. Jadi aktivitasnya masih tetap berjalan. Jadi kita gunakan metode-metode yang kita tahu dengan seaman mungkin, dengan memikirkan operasional toko itu, warung itu tetap berjalan, sehingga kan pembangunan tetap berjalan dan ya pemasukan ownernya masih berjalan gitu. Ownernya dari pengusaha kayaknya. Ownernya juga jualan juga. Ada bisnis juga ya? Iya. Jadi guys, mungkin dari audiens sahabat Cindo mungkin ada yang punya bisnis dan juga ada kebutuhan konstruksi ya Kak ya? Nah itu bisa banget ke Cindo nih Kak? Tentu bisa kita diskusikan kan, terkait metodenya kan kita bisa cari solusinya gimana, nanti pelaksanaannya gimana, karena kan ya namanya lapangan kan masih bisa lah kita fleksibel untuk pelaksanaannya. Oh ya Kak Fadil, ini umurnya berapa sih? Kalau boleh tahu Kak? Alhamdulillah umur masuk 27 dan masih jomblo. Untuk pengalaman Kakak memimpin CV Cindo Cipta Sriwijaya ini seperti apa Kak? Mungkin bisa diceritakan nggak sedikit? Dulu waktu tahun 2017 itu aku udah mulai kerja di lapangan. Aku udah ikut beberapa perusahaan, termasuk BUMN, pernah aku kontrak proyek di India Karya. Aku juga pernah ikut di swasta-swasta. Beberapa pembangunan termasuk jembatan, bangunan gedung gitu kan. Mulai dari startnya itu ya benar-benar dari nol. Belajar kerja itu mulai dari asisten survei, ada tawaran jadi pengawas, ikut jadi pengawas. Pelan-pelan 2019 aku tamat kuliah, udah bisa dapat ijazah kan. Jadi mulai gengsi ini naik. Gitu. Jadi daftar tuh yang kayak kelas-kelas head manager gitu. Project manager. 2021 udah kembali ke Palembang, itu udah jalanin 1-2 project, tetap bekerja, tapi dapat tawaran nih, dapat ajakan nih dari salah satu teman kan, untuk coba ikut tender di Citraland. Citraland. Itu perumahan besar itu. Perumahan
lumayan Ciputra. Ciputra Group. Jadi untuk diajak ikut tender, alhamdulillah menang. Pertama itu dari kerjaan yang simple, kerjaan kalau nggak salah kontrak pertama saya di Citraland itu di angka 30-an kalau nggak salah, cuma masang pagar sedikit kan. Jadi kita jalan setelah setengah tahun kalau nggak salah 6 bulan, bulan ke-7 itu kita ditawarin untuk aku ditawarin untuk bangun rumah, unit rumah. Dipercaya Dipercaya sama tim Ciputra, tim Ardaya. Ardaya itu FYI aja teman-teman. Ardaya itu salah satu adalah kontrak subnya di bawah Ciputra. Di bawah Ciputra. Iya. Oh, ada perusahaan itu. Iya, ada perusahaan. Berarti ada Ciputra Group, di bawahnya yang untuk menaungi kontraktor itu ada Ardaya. Nah, jadi salah satu tim Ardaya itu ngasihin saya kesempatan untuk ikut tender bangun unit rumah dari nol. Cuman di sana aku harus punya badan usaha nih. Oh, gitu. Jadi disitulah aku kepikiran untuk bangun nih Cindo. Di tahun berapa itu, Kak? Di tahun 2021 kalau nggak salah. 2021 ya. Di akhir tahun 2021 itu ya udah aku buat legalitasnya, aku ajuin ke LPJK, aku urus segala macem ini sambil berjalannya proyek. Alhamdulillah untuk tender rumah ini karena kita dipercaya, kita jalan terus kasih perform yang baik. Itu Oktober, aku bulan Januari udah selesai 2 unit rumah di Reforma. Memang tipe yang paling kecil. Kecil tipe. Iya. Awal pertama kali itu aku dateng udah kayak apa lah ya? Udah diremehin. Anak muda kok kerja cuma orang 3, berani-beraninya ngambil proyek di Citraland. Iya, proyek di Citraland. Kan perumahan Citraland tuh ya memang kelihatannya simpel, tapi keunikan kesulitan di situ memang kualitasnya dijaga. Makanya aku dari pagi itu kan pagi ini ngantor nih kemana gitu, siang pulang langsung ke Citraland ngecek kontrol lapangan terus, pembersihannya kita kontrol, pengecorannya kita kontrol, kualitas mutu betonnya kita kontrol, mulai sampai ke atas kualitas finishingnya kita kontrol. Yang penting-penting itu kan kita tahu nih kayak sambungan, kayak sambungan dinding, kayak koneng, sudutan dinding itu kita perhatiin bener-bener rapi-rapi. Kita minimalisir lah kegagalan dalam bangun itu. Juga kan karena kita dipandang minim bobokan itu dalam artian dinding kita salah atau apa gitu kan, atau dinding miring, pemasangan bata miring, itu kita minim gak ya? Minim. Makanya untuk di bulan Januari aku selesai, awal Februari aku langsung ditawarin lagi ulang. Proyek lagi dari Citraland, dari Ciputra, dari Ardaya. Dikasih pertama itu ditawarin 9 unit kalau nggak salah, 9 unit, tapi karena kita keterbatasan tim dan biaya, hanya aku cuma sanggupin 5, Pak. 5? Iya, saya ngomong, Pak, saya cuma sanggup 5 nih, nggak sanggup kalau 9, takutnya nanti daripada aku mengecewakan, over. Lebih baik kita kan pelan-pelan tapi pasti gitu kan. Ditawarin 5, alhamdulillah ya berhasil juga. Jadi sahabat Cindo, jadi memang Kak Fadil ini memang dari jurusan ini ya, Kak, arsitek ya? Oh enggak, jurusan sipil. Oh, jurusan sipil ya. Sipil. Dari mulai tahun 2017 sudah ikut orang kerja, Kak ya? Iya, sambil kuliah sambil kerja. Wah, ini untuk teman-teman nih panutan nih. Kemarin di universitas mana, Kak, kemarin? Kemarin kuliah di Teknik Sipil Bukit. Di Unsri. Universitas Sriwijaya. Ini kalau ada adik-adik kelasnya Kak Fadil nih, boleh nih konsultasi. Siap. Mungkin ada yang bisa kita sharingkan ya, Kak? Iya, sharing. Dan juga tadi Kakak sudah bercerita juga sejak kuliah itu sudah mulai ikut kerja, ikut berkecimpung di dunia pembangunan dan konstruksi, baik dari perusahaan yang besar, ada juga perusahaan swasta, Kak ya. Sampai juga coba-coba untuk membangun Cindo, CV Cindo Cipta Sriwijaya, dan juga kan diawali dengan proyek-proyek kecil, tapi karena profesionalisme, Kak ya. Jadi sedikit demi sedikit mengerjakan proyek-proyek pagar di Citraland sampai akhirnya dipercaya. Nah, itu artinya kalau saya menilai itu memang untuk
kepercayaan itu proses, Iya, betul. teman-teman, dan juga perlu komitmen. Baik itu kita kejujuran, ketika kita juga etos kerja yang baik dalam proyek ya kak ya. Nah, ini kakak mungkin kita ada teman-teman ini juga di dunia di dunia sipil kak ya. Nah itu mungkin ada yang mau kakak sampaikan kak, mungkin ke adik-adik kelas kakak mungkin dari Unsri. Sebenarnya sih simple. Kalau teknik sipil itu kalau aku lihat sih dari pengalaman aku pribadi, kita di dunia sipil itu sebenarnya umum, general dalam artian kita masuk ke perusahaan tambang bisa, masuk ke perusahaan perusahaan distribusi bisa, perusahaan perbankan bisa, apalagi ke perusahaan-perusahaan konstruksi gitu. Dalam artian ya memang benar kita itu secara general, tapi kita harus mendasarkan diri terhadap kemauan dan niat. Kalau memang kita sudah semangat, udah ada niat, sebaiknya ya tetap berusaha gitu dan perbanyak bersyukur. Kebanyakan yang aku lihat, aku alami nih, banyak teman-teman nih yang merasa jumawa karena sudah sarjana, sudah mendapatkan gelar sarjana itu, aku masa kerjanya di lapangan, gajinya sekian, aku masa kerjanya ini, padahal aku lulusan ini. Itu kebanyakan salah. Seperti itu ya. Seperti itu pendapat saya. Kalau dari pengalaman aku sih sebenarnya kita tuh harus benar-benar semangat karena kita kan masih muda nih, baru tamat kan fresh graduate. Sebenarnya dari pengalaman aku juga banyak teman-teman termasuk aku juga pribadi di awal itu kita itu ibarat pulang lagi ke gelas kosong. Gelas kosong ya. Karena di lapangan itu juga banyak ilmu-ilmu praktik yang tidak kita dapat di perkuliahan. Oke. Oh ya kak, kalau misalkan ada nih dari teman-teman kita yang mungkin masih cari kerja atau mungkin sambil kuliah, kalau magang di Cindo boleh kak? Oh boleh banget, boleh banget. Kita terima. Bagi teman-teman yang ingin ingin membangun karir di dunia sipil, mungkin bisa nih salah satu rujukan untuk magang itu di CP Cindo Cipta Sriwijaya ya. Siap. Oke. Oh ya kak, ini kan tadi kakak udah spill beberapa project yang sudah dikerjakan. Boleh di ini kak, Instagramnya apa ya kak untuk Cindo ini? Kalau Instagramnya boleh klik langsung aja, ada Cindo Cipta Sriwijaya. Oke. Nah bagi teman-teman yang penasaran apa aja sih yang udah dikerjain sama CP Cindo ini, nah bisa dicek di Instagramnya, mungkin bisa kita taruh di bawah ini ya. Nah gitu. Oh ya kak, ini untuk pertanyaan selanjutnya nih kak, dari saya mau tanya, ketika sepanjang kakak membangun karir di dunia sipil ini, di dunia kontraktor ini ada nggak sih kak masalah-masalah atau kendala yang mungkin yang sudah sering kakak temui, dan gimana sih cara kakak sebagai kontraktor itu untuk menyelesaikannya kak? Kalau masalah sebenarnya sih banyak, karena kita kompleks, banyak juga yang kita hadepin, banyak juga yang kita alami. Yang pasti faktor alam itu benar-benar kita perhitungkan matang-matang. Alam ya. Faktor alam itu benar-benar menyebabkan impact yang besar. Contohnya seperti apa dulu? Kalau hal kecil aja yang yang sering dialamin di lokasi itu, hal kecil tapi sering secara masif itu yaitu hujan. Hujan. Makanya kalau misalnya pembangunan itu kalau bisa di saat awal-awal musim kemarau, sehingga fasenya itu panjang. Jadi di saat ada keterlambatan kita masih aman. Kalau bisa, kalau udah memang mepet ke musim hujan nih, bakal udah masuk nih musim ber ini biasanya hujan ini ber September, Oktober, November itu udah masuk. Kalau udah mepet kayak gitu, kalau memang kita bangun gedung atau bangun rumah yang memang ada atapnya, diusahakan atap itu dimaksimalkan, dikerjakan kayak gitu. Jadi itu sebenarnya bisa meminimalisir kegagalan pembengkakan biaya di upah.
upahnya kan? Iya, upah. Karena kan biasanya kan kalau hujan kan nggak bisa kerja. Iya pasti itu. Itu berapa tuh? Sehari 2 hari? Iya, 3 hari kalau lumayan. ya kalau memang 1 hari oke. Tapi kalau tukangnya 10, lumayan uang. Nah, keren nih berarti guys. Iya. Kalau dalam kita menjadwalkan pembangunan, Iya, menjadwalkan pembangunan mulai itu. dari cuaca di Cindo ini diperhatiin banget guys. Nah, jadi kalau mau rekomen pembangunan itu di bulan-bulan kemarau Kak ya? Iya, Contohnya kalau- di bulan Januari sampai bulan Kalau startnya itu ya kalau bisa di bulan Januari sampai bulan-bulan Juni Juli lah, Juni Juli. Itu masih nyaman kita kan karena kan memang apa namanya hujannya itu rentang hujannya itu nggak terlalu panjang. Rendah ya, Rendah lah. Intensitas hujannya masih rendah. Jadi ya masih aman kita itu kan kalau misalnya untuk pekerjaan sipilnya itu masih aman. Nah guys, sahabat Cindo ya. Nah sahabat Cindo, nah ini mulai dari pemilihan waktu aja nih udah kelihatan nih. Ini mungkin salah satu alasan sih kenapa orang harus pakai kontraktor ya. Ya, alasan benar kata Paris itu. Memang dari segi biaya, terkadang orang malas pakai kontraktor. Kalau kontraktor itu beda sama pemborong ataupun kita memang mengawasi langsung tenaga harian kita. Cuman banyak keuntungan lain yang bisa kita dapatkan. Nah apa aja juga mungkin saat kita menggunakan jasa kontraktor. Yang pertama, kita bisa menentukan jadwal waktu dalam pembangunan. Jadwal waktu pembangunan apa kita buat kontrak selama 2 bulan, 3 bulan atau 4 bulan. Itu kan penyesuaian di lapangan dengan kondisi lapangan yang ada. Terus juga pengawasan kalau memang perusahaannya legalitas perusahaannya itu dijaga dan timnya tanggung jawab, biasanya dari segi kualitas mutu pekerjaan itu baik material maupun pemilihan tenaganya juga memang dimaksimalkan dalam artian ya memang menggunakan material-material berstandar nasional Indonesia. SNI ya? Iya, SNI menggunakan tenaga-tenaga profesional kayak gitu. Ya, tadi kakak spill juga tuh untuk standar nasional Indonesia Kak. Itu pentingnya apa sih Kak di pembangunan? Penting banget itu. Banyak kalau kita lihat di Instagram nih, fik-fik arsitek itu kayak maaf nih sebelumnya kayak misalnya ada pembangunan dak tidak menggunakan besi tapi menggunakan bata hebel yang ditata di atas hollow itu kayaknya bahaya. Itu namanya arsitek odong-odong ya. Kita itu kan sebenarnya zaman sekarang kan udah modern nih, minimal lah baca lah literatur di YouTube kan banyak. Kalau memang pembangunan ini untuk 2 lantai minimal besi berapa kayak gitu. Ada standarnya. Ada standarnya semua. Untuk pembangunan ini mengacu ke standar mana. Setidaknya kita kan sebagai orang awam juga kan bisa tahu. Selanjutnya nih misalkan Paris nih mau bangun rumah nih atau mau bangun ruko untuk bisnis, untuk usaha kan. Nah itu kalau dari kacamata sipil Kak, itu kita baiknya nemuin siapa sih? Apa nemuin pengusaha dulu, nemuin teman dulu, apa nemuin arsitek atau nemuin kontraktor? Gimana Kak? Kalau aku secara pribadi sih ya, kalau memang kita mau bangun secara pribadi, kalau aku mau bangun sih aku kalau memang bukan lulusan sipil yang memang menguasai tentang bangunan, lebih baik kita searching dulu, mengetahui kan. Yang pasti kan kita harus tahu dulu nih jenis jenis bangunan ya. Ide arah bangunan kita ini mau ke arah minimalis, arah ke pembangunan mewah atau banyak profilan mewah-mewah gitu. Referensi pembangunannya. Referensi dari pembangunan itu bangunannya mau jadi seperti apa gitu kan. Kalau memang mau 2 lantai mau gimana atau mau 10 lantai kan gitu. Kita kan nggak tahu. Tiba-tiba kan 10 tahun lagi Paris bangun rumah 10 lantai, 5 lantai di bawah, 5 lantai di atas tanah kan. Kalau udah ada referensinya ya mungkin kita cari tanya-tanya sama teman bisa cari referensi juga di Instagram atau di media sosial atau di mana gitu. Kira-kira kontraktor yang baik nih siapa gitu, seperti apa. Kalau Cindo sih pasti baik insyaallah. Wah. Nah, ini Kak, tadi ada yang belum jawab nih. Mungkin kita ke arsitek dulu atau ke kontraktor dulu Kak?
Kalau dari aku sih sebenarnya sih sekarang udah banyak berpaket sih, dalam artian tim arsitek kadang juga menyediakan jasa bangun, kontraktor juga terkadang menyediakan jasa desain bangunan itu sendiri. Ya sebenarnya sih balik lagi ke referensi tadi, mana yang mau dipakai kan gitu, yang mana yang baik gitu kan, ke arah mana gitu. Oh gitu, berarti tergantung kita tuh ketika saya jadi konsumen nih, kita ajuin dulu kita mau bangun ini. Nah, tergantung nanti pendapat dari kontraktor atau arsiteknya apakah dia bisa membangun itu atau enggak gitu ya. Betul itu juga yang harus kita pikirkan kan gitu. Siapa tahu nanti nggak taunya bangun 5 lantai di atas air kan bingung. Siapa tahu ada tuh arsitek atau kontraktor yang spesialis tuh mengapung. Ya kayak Sungai Musi kan banyak rumah-rumah apung. Rumah apung di pinggir Sungai Musi itu banyak dulu zaman dulu. Nggak tahu kalau sekarang sih. Cuman ya itu termasuk ciri khas dulu. Palembang itu banyak rumah apung di pinggir bantaran Sungai Musi. Oke, ini Kak, kita mau tanya lagi untuk seputar konstruksi Kak ya. Kalau misalkan ini kan banyak nih isu di lapangan tuh, misal tukang tuh kayak gini, permasalahan tukang lah. Kalau di Cindo bagaimana sih cara manajemen tukangnya sehingga bisa mewujudkan proyek-proyek yang sudah kita kerjakan dengan baik gitu Kak? Alhamdulillah beberapa tenaga ahli kita, yang disebutlah tenaga ahli lah ya. Kalau memang misalkan gini, untuk tim struktur itu walaupun mereka di bawah naungan kita, juga mereka ada kepalanya. Ada kepalanya, satu kepala yang aku pegang. Satu kepala tukang, bahasanya satu kepala tukang, satu kepala tim. Di struktur ada, di finishing ada, di peratapan ada, di interior termasuk plafon juga ada. Spesialisnya masing-masing ya. Jadi aku tuh gampang koordinir dan koordinasinya gitu, tiap malam kan kita respon. Mas gimana, apa kabarnya gitu kan, gimana pekerjaan, kurang apa aja, itu cepat kita respon. Dan memang mereka ini kepala tim ini juga udah gabung sama aku sih sebenarnya udah lama sebelum aku ngelit Cindo ini. Ada relasi di sana lah ya? Udah pernah ikut aku bareng sebelum. Jadi waktu tahun-tahun kan awal-awal aku kerja tadi kan awal-awal aku kerja mereka udah pernah ketemu aku. Jadi aku udah tahu lah record mereka tuh masing-masing. Berarti benar-benar yang kerja di Cindo nih guys, itu mungkin sudah gabung lama. Udah satu visi lah udah satu visi. Rata-rata udah gabung minimal 2 tahun 3 tahun. Memang untuk penambahan tenaganya ya memang kadang kita hiring lagi. Iya, tapi yang penting itu kepala tukangnya. Kepalanya yang bisa ngordinasiin semuanya, ngordinir teman-teman yang lain juga. Yang bahaya itu nggak ada kepala kan, nanti bingung. Di project bingung. Ada yang nanti mungkin material belum siap sambil ngudur. Jadi itu tadi boncos juga nih untuk yang boncos itu ya? balik sebenarnya balik ke kontraktor ya boncos. Gitu. Karena kan owner kan biasanya kan bayarannya kan kontrak. Kontrak gitu. Iya, lamsam. Per unit atau gimana gitu kan, atau per meter persegi biasanya kan gitu. Taunya beres kayak gitu. Gitu. Ini Kak, ini kan ada kalau kita mau bangun tuh ada yang istilahnya pemborong ya. Nah, itu kalau bedanya pemborong sama kontraktor tuh apa itu Kak? Kalau dari segi perbedaan sih biasanya sih nggak terlalu, setahu aku ya. Kalau pemborong tuh biasanya arahnya lebih ke tim yang belum mempunyai legalitas. Legalitas. Kalau kontraktor kan udah punya legalitas. Legalitas itu ya badan usaha, kayak Cindo sendiri kan ada legalitasnya. CV Cindo Cipta Sriwijaya itu ya udah terdaftar. Resmi ya? Udah resmi, legalitasnya udah ada. Kalau pemborong sih biasanya perorangan ya biasanya. Masih perseorangan bentuknya. Kita juga ada tim borong. Tim borong tuh biasanya untuk pekerjaan yang memang udah pasti, dalam artian pasti itu kayak atap itu biasanya kalau memang dia buat baru biasanya kita ada tim yang borong kayak gitu. Per meter berapa? Gitu. Atau enggak keramik kayak gitu, per meter berapa gitu. Oke.
Nah ini kita ada beberapa proyek. Oh ini mungkin yang pagar yang di Citraland tadi Kak ya? Yang Ini salah satu pagar yang di Citraland tadi. Itu pagar hollow. Uniknya pagar ini dibuat dari potongan hulu itu sendiri. Jadi hulu nanti digabung dijepit hulu tulangan dijepit hingga bentuk hulu pola kayak gitu. Tulisan Ciputra, tulisannya polanya pola artistik lah ya. Artistik ya. Jadi guys kalau kamu ada mau bangunan atau pagar yang unik mungkin bisa ke Cindo. Bisa. Ya FYI juga buat teman-teman, Cindo juga melayani pekerjaan pembesian, pekerjaan pagar, kanopi, teralis dan lain-lain itu juga menggunakan metode laser cutting karena kita kolaborasi langsung sama Garuda Sriwijaya. Ada partner juga Kak ya? Berpartner. Jadi kan sama-sama Sriwijaya nih, Garuda Sriwijaya, Cindo Cipta Sriwijaya. Iya nih teman-teman, mungkin kita sebagai anak muda nih kayaknya mungkin perlu juga untuk saling berkolaborasi. Iya betul sekali. Juga kan kalau teman-teman juga mau buat yang unik-unik kayak gitu kan pagarnya, mau bentuk, mau gambar, mau apa kayak gitu kan bisa kita arahkan lah. Oke, berarti ini udah oke banget nih kalau kita mau pakai jasanya Cindo nih. Salah satu kelebihan kita juga berkolaborasi berpartner resmi dengan Garuda Sriwijaya yang notabene adalah bengkel laser cutting. Nah, oke Kak, ini mungkin ada teman-teman udah mulai tertarik nih dengan layanan Cindo nih Kak. Nah, ini mungkin kalau dari Kakak sebagai leader di Cindo itu ada nggak sih Kak misalkan filosofi atau prinsip ketika tim di sini itu mengerjakan proyek? Kalau dari aku sih sebenarnya dua. Komitmen dan tanggung jawab. Itu yang aku pegang teguh lah. Kalau kita komit, kalau kita bertanggung jawab, insya Allah sih semuanya berjalan lancar. Oke, ini kan mungkin masih ada nih yang usil mungkin yang nyinyir nih. Ini anak muda mungkin kurang bagus lah untuk kerjanya. Pengalaman. Nah ini mungkin bisa dijelaskan Kak dari Kakak dari segi legalitas dan juga pengalaman mungkin Kak bisa dijelaskan juga nih. Kalau dari segi umur sih dan pengalaman ya memang mungkin masih kalah jauh, masih banyak belajar. Saya sendiri sih masih banyak belajar. Cuman insya Allah tangan terampil dari teman-teman kita di lapangan, pengalaman yang mereka dapat, insya Allah Cindo ini termasuk perusahaan yang mempunyai tim yang solid, tim yang hebat hingga menghasilkan produk-produk yang terbaik lah. Oke Kak, ini kita udah banyak banget nih tanya-tanya sama Kak Fadil selaku leader. Oh ya Kak, kalau kita mau ada yang konsultasi nih, kita alamatnya di mana sih kantor kita? Kalau mau datang ke kantor langsung bisa. Kita beralamat kantor di Jalan Letkol Kasnariansa, KM 4,5 Kota Palembang. Jadi kalau teman-teman tahu Pasar Palimo ya. Kalau enggak, sebelum Pasar Palimo itu ada Korem Gapo. Itu masuk kiri lurus saja. Nanti sebelah kanan tuh ada kelihatan plang CV Cindo Cipta Sriwijaya. Ya, atau bisa ketik aja di Google Maps CV Cindo Cipta Sriwijaya. Ya betul sekali. Udah ada tuh. Kalau teman-teman mau sekedar diskusi awal belum berani datang nggak apa-apa. Bisa langsung di add aja Instagram kita di Cindo Cipta Sriwijaya. Di sana ada ada di bio-nya itu ada menjelaskan nomor HP, titik maps kantor, YouTube kita ada, TikTok kita ada, Facebook lengkap. The best. Oke Kak, ini mungkin kan udah banyak nih customer atau klien dari CV Cindo Cipta Sriwijaya. Nah itu masalah-masalah umum yang ada di lapangan itu seperti apa sih Kak? Mungkin di rumah atau ada atap bocor, keramik meleduk atau yang lainnya mungkin Kak? Dari pengalaman Kakak dari customer yang masuk Kak? Kalau misalnya pekerjaan tuh biasanya sih kalau dari dinding sih biasanya ada dinding gelombang, dinding retak. Kalau dari lantai sih biasanya keramik yang kopong kayak gitu kopong, kan. Keramik kopong biasanya bunyi tung tung. Itu keramik kopong itu. Kalau mereka sih kadang konsultasi kenapa sih bisa gini-gini ya
Kalau aku untuk finishing sendiri sih, aku memang concern sama tim yang memang udah profesional dan memang udah pernah aku lihat hasilnya baik kayak gitu. Oh gitu. Jadi memang aku pasrahin sama tim yang bagus kayak gitu kan, yang udah bener-bener aku uji coba dan memang bagus hasilnya. Juga nggak nutup kemungkinan untuk tim finishing dinding pun tim-tim tertentu ya, kalau memang dia dari daerah luar ya aku undang ke Palembang kayak gitu. Aku undang mereka datang ke Palembang. Kalau untuk apa namanya keramik kopong tadi mungkin Dari pengerjaan sebelumnya lah. dari pengerjaan sebelumnya metodenya biasanya salah. Oh gitu. Jadi perekat lem atau semen acian yang ada di balik keramik itu saat nyatuin biasanya kurang gitu kan. Iya, atau pasir yang dihampar itu memang bukan pasir yang bagus ya. Biasanya kita sodet nut keramiknya itu, kita sodet lah bahasanya kan, kita sodet, kita bolongin sedikit, kita isi lagi acian, baru kita nut ulang. Mungkin itu sebabnya kalau nggak pakai jasa kontraktor ya. Kemungkinan besar sih itu. Oh ya Kak, satu lagi nih mungkin pertanyaan terakhir. Kalau misalkan Kak, kita ada dari teman-teman nih yang mau disurvei atau kunjungan ke rumah, bisa nggak Kak dari tim kita kirim orang Oh ke sana? bisa banget. Jadi nanti kalau misalnya memang teman-teman nih ada yang minat, ada yang ada berencana mau membangun rumah, Mungkin belum ada waktu Kak ya? mungkin belum ada waktu ke sini, silakan kontak admin kita, nanti ada tim kita untuk datang ke lapangan survei. Kita survei, ambil data, kita diskusi kira-kira pembangunannya mau model seperti apa, kayak gitu, dengan luasan seperti apa. Oke, mungkin ini udah cukup panjang ya Kak obrolan kita nih. Nah mungkin sekian teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya, mungkin bisa di komen di bawah nih dari konten ini. Nah, oke, terima kasih. Terima kasih Paris. Oke, terima kasih Sobat Cindo. Sampai jumpa di lain waktu.